Pemirsa, Polres Metro Jakarta Pusat menggelar olah tempat kejadian perkara klinik aborsi di Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kami mengajak Anda kembali bersama dengan jurnalis Metro TV, ada Diandra Mukni. Diandra, ada informasi sebenarnya dari polisi berkenaan dengan otak pelaku ini, sebenarnya NA atau SN. Apa yang bisa Anda ceritakan dari sana? Baik, Anggi, untuk si tersangka utama sendiri memang sebelumnya dikabarkan ini merupakan tersangka utamanya adalah SN, yang mana dia merupakan eksekutor bersama-sama dengan NA yang merupakan asistennya, di mana si NA ini mensosialisasikan jasa mereka melalui situs online dan media sosial. Namun, kami juga belum mendapatkan informasi lagi dari Kapolres Metro Jakarta Pusat soal tersangka-tersangka siapa saja nanti yang akan mungkin ada tambahan tersangka lagi ataukah tidak. Namun memang berdasarkan keterangan ini kan ada puluhan janin yang dilakukan aborsi. Dengan demikian kemungkinan besar masih akan ada beberapa tersangka yang akan diamankan berdasarkan pengembangan maupun juga pendalaman yang dilakukan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Pusat. Nanti kita akan tunggu bersama bagaimana keterangannya dari Kapolres Metro Jakarta Pusat, Anggi. Baik, Diandra, pada hari ini adalah pembongkaran tempat penampungan pembuangan janin ya di septic tank di rumah kontrakan. Apa sebenarnya yang bisa digali lagi oleh tim penyidik dan kepolisian dari penggalian hari ini? Kemudian nanti alur hari ini itu akan apa saja, Diandra? Baik, Anggi, untuk saat ini sedang dilakukan akan dilakukan penyedotan, yaitu menggunakan mobil sedot WC ke septic tank, yang mana untuk septic tank tadi sudah dibor atau dicor, dan juga nantinya dari septic tank itu akan disedot melalui mobil sedot WC. Lalu selanjutnya apabila nanti setelah disedot ditemukan adanya janin begitu, baru nanti janin-janin tersebut akan disaring dengan menggunakan saringan, yang mana saringan tersebut juga sudah disediakan oleh tim dari kepolisian maupun juga dari tim forensik ini. Lalu nanti setelah disaring baru akan ditempatkan atau dikumpulkan di beberapa botol sampel, di mana botol sampel juga di sini juga sudah disediakan dan nanti akan ditaruh terlebih dahulu atau digelar di meja yang berada tepat di depan rumah yang dijadikan sebagai lokasi atau tempat praktik aborsi ilegal ini. Lalu selanjutnya apabila sudah selesai dilakukan pembongkaran lalu juga olah TKP oleh Polres Metro Jakarta Pusat, baru seluruh barang bukti, mungkin akan ada beberapa barang bukti lain yang akan diamankan dari TKP. Nanti untuk barang bukti akan diamankan lagi oleh dari pihak kepolisian, dan juga untuk janin-janin yang ditemukan akan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi otopsi. Anggi. Baik, Diandra, kami sedang menyaksikan bahwa kalau tadi terakhir gambarnya adalah proses pengeboran sedang dilakukan ya. Dan ini prosesnya sepertinya sudah berhasil untuk mengebor di tahapan pertama di semennya ini. Apakah Anda sudah punya informasi ini kira-kira akan berapa lama ya proses untuk akhirnya nanti semua yang diperlukan ini bisa dibongkar? Baik, Anggi, untuk saat ini kami belum mendapatkan informasi berapa lama proses perombakan atau pembongkaran ini akan dilakukan, dan nanti kita masih akan tetap menunggu. Kami di sini semua awak media, lalu juga jajaran penyidik dan juga dokter forensik tentunya masih akan menunggu bagaimana proses ini hingga selesai, hingga pengecoran selesai, lalu juga akan disedot, dan nantinya apabila ditemukan adanya janin yang dibuang di septic tank ini, baru nanti kita akan lihat bersama bagaimana hasil dari temuan Polres Metro Jakarta Pusat, Anggi. Baik, Diandra, berbicara soal kasus ini ketika terbongkar ya, bahwa tadi Anda juga sudah menjelaskan prosesnya sangat rapi sekali gitu. Mereka punya celah-celah untuk menghindari tertangkap karena salah satu atau otaknya juga pernah atau juga residivis. Jadi mereka melakukan promosi di media sosial, kemudian dijemput. Daerah yang dijemput juga ditentukan oleh para pelaku. Di sini menggunakan mobil yang tadi Anda sebutkan, mobilnya sama, begitu ya Diandra ya. Akhirnya ini juga meminimalisir kecurigaan dari warga sekitar. Namun
kasusnya akhirnya terungkap ketika warga melaporkan mereka menyangka bahwa ini adalah tempat penampungan TKI ilegal, seperti itu. Anda melihat di sana pada proses hari ini bahwa TKP dibongkar kembali, apa yang terjadi dengan warga sekitar? Apakah ikut memerhatikan proses ini semua, atau tadi sempat berbicara dengan Anda berkenaan dengan para pelaku ini? Baik, untuk warga sendiri tadi saya juga sempat berbincang dengan ketua RT setempat, di mana warga memang kaget bahwa ada praktik aborsi ilegal di daerahnya, di mana setelah belasan tahun bahkan puluhan tahun tinggal di sini, warga tidak pernah menyangka akan ada praktik aborsi ilegal di daerah rumah mereka, karena memang daerah ini biasanya juga aman-aman saja. Lalu berdasarkan keterangan atau berdasarkan pantauan kami juga di sini, warga sekitar memang tidak ikut melihat karena memang akses ini sangat dibatasi. Jadi untuk warga tidak diperbolehkan masuk menuju ke sekitar TKP, dan di TKP sendiri ini disekat. Jadi dipasang terpal di kiri kanannya sehingga tidak warga di sekitar daerah ini tidak diperbolehkan masuk atau melintas ke depan rumah yang menjadi TKP ini. Lalu memang apabila kita lihat juga di sekitar rumah warga ini memang sangat dekat dengan rumah warga sekitarnya juga. Jadi memang tidak ada yang menyangka bahwa rumah ini akan dijadikan praktik aborsi ilegal. Jadi memang untuk berdasarkan keterangan dari kepolisian, yaitu dari Kapolres Metro Jakarta Pusat, tentunya disebutkan juga bahwa memang modus operandinya ini juga sangat rapi. Berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya ditemukan, seperti yang terjadi di Cikini maupun juga klinik-klinik aborsi lainnya. Di mana sebab sejak beroperasi pada 15 Mei 2023, seperti tadi yang sudah Anggi katakan juga, mobil tidak pernah diganti, lalu juga pasien tidak datang langsung, melainkan dijemput, dan juga beroperasinya ini melalui media sosial. Jadi sudah sangat bersistem, dan untuk dilacak atau diendus oleh masyarakat sekitar ini juga banyak yang terkecoh atas aktivitas dari penghuni kontrakan baru ini, Anggi. Oke, berarti selama hampir 1,5 bulan ini memang sama sekali jarang bersosialisasi juga ya dengan warga sekitar ya, Diandra? Betul, Anggi. Jadi berdasarkan informasi dari Ketua RT, tadi saya sempat berbincang juga, penghuni rumah ini sama sekali tidak pernah bersosialisasi. Lalu muncul juga laporan dari warga sekitar atas dugaan adanya ada apa sebetulnya di rumah ini aktivitasnya sangat tertutup. Jadi dicurigai memang sebelumnya rumah ini dijadikan sebagai tempat penampungan TKI ilegal karena banyak mengangkut seperti membawa beberapa orang wanita di rumah yang di nomor 14 ini. Namun setelah ada beberapa pendalaman dan juga pengembangan dari Polres Metro Jakarta Pusat, ternyata rumah ini dijadikan sebagai praktik aborsi ilegal, Anggi. Baik, Diandra. Diandra, bahwa hari ini dari pihak polisi ini sangat berharap mereka menemukan lagi pengembangan kasus ketika dari 7 menjadi 9 tersangka. Kemudian yang kita tahu, yang sedang kita saksikan saat ini, mereka membongkar atau polisi membongkar septic tank, di mana berharap bahwa ada janin-janin yang ada di septic tank ini bisa dijadikan bahan pengembangan kasus, begitu ya. Dari tersangka yang tadi Anda sudah sebutkan dan juga sempat terlihat ada 2 yang hadir di hari ini, Diandra. Ini bagaimana polisi bisa meyakinkan kalau kita lihat saat ini di layar ya, Diandra, itu kan sedang dibongkar ya. Bagaimana supaya safety tank ini tidak merusak barang bukti begitu, Diandra? Apakah Anda punya informasinya? Baik, Anggi, untuk septic tank cara penyedotannya sendiri ini kami juga belum mendapatkan informasi tentang detail mekanismenya seperti apa. Ya, kita akan tunggu saja seperti apa nanti temuan yang didapatkan dari Polres Metro Jakarta Pusat. Lalu juga saat ini bisa kita lihat bersama masih terus dilakukan penggalian. Nanti juga akan dilakukan penyedotan menggunakan mobil sedot WC yang sudah ada pipanya juga. Kalau misalnya sudah selesai penggalian ini lalu akan langsung dipasang ke septic tank tersebut. Nanti kita akan tunggu bersama bagaimana hasil temuan yang didapatkan dari hasil pembongkaran hari ini, Anggi.
Oke, Diandra, satu hal yang membuat kami penasaran juga adalah bahwa cara mereka melakukan aborsi ini dengan cara divakum ya. Apakah di sana bisa terlihat ini vakumnya itu jenis alat apa? Karena juga si pelaku ini tidak memiliki latar belakang medis yang kuat begitu. Kenapa begitu berani? Ya, baik Anggi. Untuk proses vakum aborsi sendiri, ini memang sebelumnya dikatakan oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat bahwa alat yang digunakan untuk melakukan tindakan aborsi ini sangatlah minim, dan juga latar belakang dari eksekutor ini juga tidak ada yang memiliki latar belakang medis. Jadi apabila kita simpulkan ini memang tindakan yang sangat berbahaya karena tidak ada pengawasan medis. Dan untuk vakum dari aborsi sendiri, ini juga digunakan ada seperti vakum khusus untuk melakukan aborsi, namun vakum tersebut hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis saja, bukan orang sembarangan. Sementara itu untuk penyedotan USG sendiri nanti akan dilakukan dengan cara menggunakan mobil sedot WC untuk menguras septic tank, dan juga nanti apabila nanti akan menggunakan seperti mesin penyedot khusus, di mana mesin tersebut ini terhubung pada tangki truk pengangkut tinja melalui selang. Jadi nanti petugas akan mengecek dulu kondisi septic tank, apakah ada lumpur yang mengeras. Lalu dari lumpur mengeras tersebut membutuhkan seperti proses pengenceran atau blower supaya bisa encer dan dilakukan penyedotan. Nanti jadinya setelah dilakukan penyedotan akan dilihat nih, apakah ada seperti gumpalan atau misalnya seperti ada tulang-tulang yang diduga merupakan janin, baru nanti akan dilakukan penyaringan dan dikumpulkan janin-janin yang diduga ini dibuang di septic tank rumah ini. Anggi. Baik, Diandra Mukni melaporkan dari TKP. Terima kasih atas laporan Anda dan kami akan terus menunggu untuk perkembangan situasi di sana. Dan pemirsa, Anda sedang menyaksikan, ini adalah Polres Metro Jakarta Pusat menggelar olah tempat kejadian perkara klinik aborsi di Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Polisi memeriksa sejumlah titik, yakni septic tank dan juga ruangan di dalam kontrakan. Ada beberapa tadi yang sudah dilaporkan oleh Diandra Mukni yang hari ini dicek atau juga diperiksa. Tadi kita sudah melihat ada 2 orang yang dihadirkan di hari ini di TKP. Jadi ada 1 ruangan yang hari ini dicek, yaitu ruangan aborsi, kemudian tempat recovery. Setelah para pasien ini diaborsi, mereka akan dipindahkan ke tempat recovery, ada 1 kamar lagi. Kemudian polisi tadi juga menarik para tersangka untuk mengecek 1 kamar mandi, di mana ini menjadi lokasi untuk pembuangan janin, yang kemudian jalurnya akan masuk di septic tank. Yang saat ini sudah diketahui sudah 50 janin ilegal dan juga ada pasien-pasien yang sudah melaksanakan atau menggunakan jasa aborsi di sana. Demikianlah Breaking News Metro TV, dan informasi berkenaan dengan kasus aborsi ini akan kami terus update di program-program lainnya.